Baik, nama saya Jenny Lena Umul dari kelas C semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah perubahan sosial dan budaya. Baik, langsung saja. Pada saat yang sama, aktivis feminis telah lama berusaha untuk menantang ini pandangan bersama dengan asumsi pemerkosaan, kekerasan seksual dan seksual sakti atau penyimpangan sosial yang tidak diketahui oleh korbannya. Sebaliknya, banyak feminis yang berpendapat bahwa tindakan ini adalah cermin dari budaya dan proses politik yang memanfaatkan kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga kekerasan dilakukan melalui mereka luas penyebaran seksual. Penyerangan dan pelecehan sebenarnya adalah yang diketahui oleh sebagian besar korban selama pelanggaran, membenarkan banyak argumen feminis tentang budaya pemerkosaan. Jutaan orang di seluruh dunia menggunakan hasrat media sosial dan waktu 24 jam setelah Alisa menghasilkan repost yang signifikan. Penggunaan media sosial berperan penting dalam ujung tombak diskusi dengan cara baru dan bermuasa. Namun, berhenti di sini akan menghasilkan learning yang terlalu optimis dan sederhana kampanye. Saat bagian-bagian dan koleksi yang diedit ini menyoroti pembongkaran gerakan dan jauh lebih memuaskan dari kritik dialog dengan diskusi yang lebih luas terkait dengan gender, seksualitas, ras, geografis, hukum, politik, dan sejarah. Diperlukan untuk memahami gangguan potensi, memang mempertahankan apakah kita dapat diharapkan apapun untuk berubah atau menjadi berbeda di masa depan. Perkembangan dan siklus yang termasuk kekerasan seksual, perlawanan siapa yang dirasakan layak untuk mendapatkan ganti rugi, dan bagaimana komunikasi aktivis harus pergi tentang bisnis untuk menghasilkan perubahan. Selain itu, apakah mungkin untuk membuat konsep sebagai gerakan sosial, dan apakah itu mampu mendorong perubahan substantif dan perubahan untuk siapa? Yang penting, banyak isu dan kritik yang dirasakan dari gerakan tersebut sama sekali tidak terbatas pada Me Too. Dengan gerakan yang diproduk banyak fitur feminis publik yang bermasalah secara historis dan aktivisme arti pemerkosaan yang dibahas lebih lanjut dalam beberapa bab di koleksi ini. Selanjutnya, aktivitas anti pemerkosaan. Dalam menulis bab pengetahuan pengantar ini, kami sangat diingatkan dan memang
mengemamkan karya Tarya Sensis yang secara mengkritik menguraikan kompleks dan kontradiksi. Gerakan anti kekerasan seksual sudah lama retak dan kontroversial sejarah, dan banyak kritik yang ditunjukkan pada gerakan feminis secara lebih luas telah terwujud setelah Me Too. Untuk misalnya pada tahun 1970-an, ketika perempuan mulai aktif dan berorganisasi secara kolektif, kelompok dan kampanye untuk menyoroti pengalaman orang kulit putih, wanita kelas menengah, dan mengabaikan pengalaman khas wanita kulit berwarna dan kelompok terpinggirkan lainnya. Ini membuangkan pengalaman suatu dan aktivitas perempuan warna tercermin setidaknya pada awalnya seperti hanya Hastings. Me Too dikoptasi oleh Alisa karya anti pemerkosaan, aktivitas dan layanan dukung pemerintah. Dukungan hasad dari masyarakat di saat terbaik. Namun, karya perempuan pribumi Afrika, wanita Amerika, kesadaran dan dukungan untuk pekerjaan Tarana Burke telah bekerja sama selama berbagai di komunitas yang kurang beruntung. Hanya ketika saya juga diucapkan oleh seorang wanita. Meskipun pada tahun 1980-an minat media meningkat pada reputasi kekerasan seksual di film dan media cetak, akhir 1980-an dan awal 1990-an juga terjadi reaksi balik terhadap gerakan anti pemerkosaan. Upaya menyoroti, merayakan publik menghasilkan tanggapan mengklaim bahwa statistik terlalu berkelebihan atau pengalaman seksual yang buruk atau diselesai. Yang melakukan ini mengecek korban nyata dari kekerasan seperti perempuan di negara berkembang. Dari pemerintah publik dukungan secara signifikan dengan sarjana total, beasiswa dan aktivitas anti pemerkosaan. Pertanyaan tentang Me Too telah melangkah terlalu jauh, tercermin lebih jauh kontroversi yang muncul menyusul sebuah cerita yang dilaporkan oleh situs WBB memperkosa yang seorang wanita muda bernama Grace, meskipun Grace tidak menyebut elemen pengalamannya. Penanaman publik ini dan mempermalukan Anna Sharif, prediktor, menunjukkan ke apa yang disebut abu-abu area yang ada dalam wacana budaya yang cukup besar diangkat terkait hal ini. Praktis jurnalistik babi net yang tidak etis telah meminta cerita Grady, masalah yang diangkat lebih lanjut oleh Michael Standard dalam koleksi ini.
Sementara cerita Grage mungkin mencerminkan area abu-abu dari kekerasan seksual dan persetujuan. Ceritanya menuju izin sosial dan budaya diberikan kepada pria sebagai subjek dan agen seksual dan wanita sebagai positif secara seksual objektif. Selain itu, konsekuensi untuk berbicara mungkin menghasilkan tambahan tentang dunia global yang sangat bergantung pada media sosial untuk berbagi pengalaman dan menghasilkan dukungan untuk kampanye seperti perhatikan posisi yang lebih baik daripada didengarkan, dipercayai dan divalidasi oleh orang lain. Di luar masalah siapa yang memiliki akses dan proses digital, ada pertanyaan tentang siapa yang benar-benar dan bisa berbicara dan dalam kondisi apa. Hak istimewa tentu akses ke sumber daya memungkinkan berbagai orang yang selamat untuk mana pelakunya. Selanjutnya, selain itu ada tantangan yang terlibat dalam mempertahankan gerakan momentum yang telah lama direnungkan oleh para sarjana gerakan sosial. Tak pelak gerakan sosial melalui siklus dan ditopang oleh formal dan jaringan informasi aktivitas yang menemukan cara untuk menjermahkan kekuatan ekspresi atau emosional dari gerakan. Garis besar buku. Poin-poin yang diangkat dalam bab pengantar ini menggambarkan konflik yang mendalam, gerakan kontradiktif dan momen dalam waktu yang menyerangkan banyak dari pertanyaan dan diintegrasi di seluruh koleksi, tidak termasuk salah satu atau alam juga tidak mudah dipecahkan. Baik, itu saja materi pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian.